Hai semuanya, kali ini saya mencoba menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Teman-teman bisa download materinya di pertemuan 10 ya. Selain itu juga ada tabel T yang teman-teman bisa download. Jadi teman-teman sudah mempunyai dua tabel, tabel Z dan tabel T ya saat ini. Oke, apa itu hipotesis? Hipotesis konseptual merupakan pernyataan atas jawaban sementara terhadap suatu masalah yang masih harus diuji kebenarannya. Ya, apakah pertanyaan tersebut dapat kita terima atau harus kita tolak? Contohnya apa? Contohnya pada hipotesis statistik. Contohnya di situ ada nilai rata-rata mata kuliah biostatistik kelas A adalah 75. Apakah benar gitu ya? Lalu lebih dari 30% balita di daerah X mengalami gizi buruk. Juga rata-rata berat badan mahasiswa 50 kg dan seterusnya. Setiap hipotesis bisa benar atau salah, sehingga kita perlu mengadakan penelitian sebelum hipotesis itu kita terima atau kita tolak. Langkah-langkah untuk menentukan apakah kita terima atau kita tolak namanya pengujian hipotesis. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 atau H0, maka lawannya adalah hipotesis alternatif atau H1. Jika H0 diuji berhadapan dengan hipotesis tandingannya atau lawannya, yaitu H1. Jadi H0 ini lawannya adalah H1 ya. Nilai H0 ditulis dalam bentuk suatu tanda sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan H1 adalah sebaliknya. Misalkan H0-nya tanda sama dengan, maka H1-nya tidak sama dengan. Misalkan H0-nya lebih dari sama dengan, maka H1-nya kurang dari. Jika H0-nya adalah kurang dari sama dengan, maka H1-nya lebih dari. Contohnya, nih. H0-nya nilai rata-rata mata kuliah biostatistik kelas A 75, maka alternatifnya tidak sama dengan 75. Nah, ini adalah simbol mu rata-rata untuk parameter atau populasi. Ketika H0-nya lebih dari 30% balita di daerah X mengalami gizi buruk, maka H1-nya kurang dari, ya, sebaliknya. Oke, lanjut. Ini yang harus teman-teman pahami. Penerimaan hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu benar. Dan penolakan hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis tersebut dan bukan karena hipotesis itu salah. Ada dua macam kesalahan. Kesalahan jenis 1 dan kesalahan jenis 2. Kesalahan jenis 1 terjadi jika kita menolak H0, padahal H0 itu benar. Kesalahan jenis 2 terjadi jika kita menerima H0, padahal H0 itu salah. Nah, teman-teman juga akan bertemu dengan simbol ini. Ini adalah alfa untuk menyatakan taraf nyata atau signifikansi. Ini juga simbol beta. 1 min alfa menyatakan derajat kepercayaan, sedangkan 1 minus beta disebut kuasa uji. Nah, daerah penerimaan H0, daerah penolakan H0 disimbolkan dengan kurva ini ya. Ini daerah penerimaan H0, ini daerah penolakan H0, dan sebaliknya. Misalkan di buku-buku teman-teman menemukan ada alfa nilainya 0,05 itu berarti taraf signifikansinya 5%. Ada alfa nilainya 0,01 itu berarti taraf signifikansinya 1%. Taraf nyata, taraf signifikansi, tingkat kepercayaan. Artinya apa? Bila dipakai taraf nyatanya 5% atau alfanya 0,05, artinya kira-kira sebanyak 5 dari setiap 100 kasus bahwa kita akan menolak hipotesis 0, padahal H0 itu benar. Sehingga seharusnya diterima ya. Jadi 95% percaya bahwa kita telah membuat kesimpulan yang benar. Gitu maksudnya. Pengujian hipotesis, ada uji hipotesis 2 arah, ada uji hipotesis 1 arah. Ini tanda-tandanya. Ini daerah penerimaan H0, daerah penolakan,
Ini juga daerah penolakan. Nih, langkah pengujian hipotesis. Jika ada soal, maka teman-teman perlu memperhatikan langkah-langkah ini. Yang pertama, kita tetapkan rumusan hipotesis dengan tepat. Apa hipotesis nolnya, apa H1-nya, apakah termasuk uji satu arah atau dua arah, lalu kita harus tentukan taraf nyatanya berapa, N-nya berapa, sigma atau simpangan bakunya berapa, X-nya berapa, X-barnya rata-ratanya berapa, lalu tetapkanlah status uji, kita hitung Z-nya. Lalu kita juga hitung nilai Z-nya berdasarkan tabel. Lalu kita simpulkan. Nah, ini uji dua arah, alfa per 2, di sini alfa per 2, uji searah bawah. Nah, ini rumus-rumusnya ya, uji rata-rata. Ini. Jika ini masih ingat ini simbol apa? Ini adalah sigma atau varian. Jika variannya diketahui, maka rumusnya ini. Jika variannya tidak diketahui, maka kita pakai tabel T. Ini jika varian diketahui, kita pakai tabel Z, tabel normal. Kita coba. Kita coba ini ya. Nah, saya punya soal ini saya tulis ulang dari buku statistik Pak Sujana, teman-teman juga bisa melihatnya ya. Menguji rata-rata dengan mu, menguji rata-rata mu ya, uji dua pihak. Ini rumusnya Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. H0 diterima, H0-nya diasumsikan mu sama dengan mu 0, H1-nya diasumsikan mu tidak sama dengan mu 0. Jadi ini tandingannya ya. H0 diterima jika nilai Z lebih dari minus Z setengah 1 min alfa kurang dari Z setengah 1 min alfa. Kalau misalkan di luar ini, maka H0 ditolak. Contoh, pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Untuk menentukan hal ini, dilakukan penelitian dengan jalan menguji 50 lampu. Ternyata rata-ratanya 792 jam. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Selidikilah dengan taraf nyata 0,05. Apakah kualitas lampu itu sudah berubah atau belum? Nah, teman-teman jangan lupa langkah-langkah untuk menguji hipotesis. Perhatikan pada angka-angka yang hadir di sini. 800 jam ini apa? 50 lampu ini apa? Variabel apa? 60 jam ini apa? 792 ini variabelnya apa? 0,05 apa? Nah, langkah pertama kita tentukan hipotesisnya. Misal lampu berdistribusi normal, maka H0-nya mu-nya 800 jam. Karena di sini ada kata-kata menyatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Tandingannya, lawannya, lampu tidak tahan 800 jam gitu ya. Yang ditanyakan apakah lampu itu sudah berubah gitu ya. Terus apa ini yang ada di sini alfa taraf nyatanya 0,05%, artinya sebesar 95% menganggap bahwa memang benar lampu pijar A bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Lalu simpangan bakunya 60 jam, sigma, X barnya 792 jam, ternyata rata-rata 792 jam, N-nya adalah 50 lampu, pakai percobaan 50 lampu. Kita hitung Z. Z rumusnya X bar min mu 0 per sigma per akar N, 792 min 800 per 60 per akar dari 50. Ini hasilnya. Teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, sekarang kita hitung
nilai Z di tabel. Jika alfanya 0,05, maka Z setengah 1 min alfa adalah 0,475. Nah, jika minggu lalu teman-teman mencari nilai Z, maaf, bentar ya. Teman-teman mencari nilai Z dari samping kiri ke samping kanan, dari samping kiri ke kanan menariknya, sekarang teman-teman harus menariknya dari tengah ke kiri dan ke kanan. Jadi dari tengah ke kiri dan ke kanan. Cari Z 0,475. Ada di mana ya? Maka 1,96. 1,9 di paling kiri ya. 6-nya tarik di atas ke bawah turun. Jadi dari tengah tarik ke kiri, tarik ke atas. Nah, dengan demikian daerah kritisnya adalah minus 1,96 dan 1,96. Balik lagi ke pernyataannya, H0 diterima jika nilai Z berada di antara lebih dari minus Z setengah 1 min alfa dan kurang dari Z setengah 1 min alfa. Masukkan angka-angka ini. Min 0, apakah min 0,94 itu lebih dari min 1,96 dan kurang dari 1,96? Jika iya, maka H0 diterima. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya nilai Z sama dengan minus 0,94 memperlihatkan hasil uji di daerah penerimaan H0. Jadi masa pakai lampu masih berkisar 800 jam, belum berubah. Di sini juga saya lampirkan beberapa contoh soal. Nanti teman-teman bisa belajar. Saya juga lampirkan jawabannya ya. Jadi teman-teman bisa belajar. Baik, sampai sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.